Zhong Nantian tidak mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan kaisar yang agung langsung mengguncang rantai. Pergilah. Dengan ekspresi serius di wajah Bai Guanxing, dia mengangkat pengorbanannya kepada Kaisar Zantai, membuka jalan sebelumnya, dan mengambil buah tao emas lagi. Kulit pucatnya mereda. Seberapa yakin Anda? Pada saat ini, saya melihat Zhong Nantian diam-diam mentransmisikan. Anda harus tahu bahwa jika saya melepaskan, dengan kekuatan mereka bertiga, akan sulit untuk mengawal tulang-tulang Kaisar Mingyang. Karena itu, Kaisar Mingyang masih menarik rantai itu dengan erat, tetapi kekhawatiran di antara alisnya sulit disembunyikan. Dan jika aku datang untuk mengawal, itu akan didasarkan pada saudara Jingtian dan Kaisar Iblis. Penguasa neraka perang tidak masalah. Jangan lupakan murid-murid Hei Ancestor yang lain. Bahkan sekarang, Kaisar Surga ada di sini. Seolah-olah membiarkan kekuatan kerajaannya mengawal tulang-tulang Kaisar Mingyang, itu hanya akan menghabiskan semuanya di sini. Namun, suara tenang Bai Guanxing yang menjawab, saya yakin. Persentase apa? 10%. 10% yakin? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya oleh Zhong Nantian, karena dia tidak dapat melihat kepastian sama sekali, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan setengah untuk menang. Tentu saja, jika Anda keluar dari neraka, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tetapi jika Anda ingin pergi keluar dengan tulang-tulang Kaisar Mingyang, jangan lupa, kamu juga menandatangani kontrak kekacauan dengan Kaisar Iblis Penjara Surgawi, dan kamu harus menyelamatkan leluhurnya. Bai Guanxing tidak mengatakan sepatah kata pun, mendesak Kaisar Zantai untuk bertemu dengan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya lagi kali ini. Dia bahkan tidak bisa menghindar dan harus bertarung karena dia ingin membersihkan jalan bagi Qin Yichen. Dan Qin Yichen diam. Bahkan jika rantai itu terjerat dengan pola artefak Kaisar Bihai dan dipenuhi dengan retakan, dia juga membawa beban berat. Qin Yichen tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia hanya tahu bahwa Kaisar Mingyang membimbingnya dalam perjalanan saat itu. Kali ini, giliran mereka untuk membuka jalan bagi Kaisar Mingyang. Membunuh. Dalam kegelapan tak berujung, rantainya vertikal dan horizontal, dan ketika bergetar, itu menimbulkan semburan suara yang menusuk tulang dan membunuh jiwa, dan mayat naga perlahan bergerak maju. Qin Yichen menyeret mayat naga itu ke dalam kegelapan. Dia tidak tahu berapa lama itu telah berlalu. Dia hanya tahu bahwa setiap langkahnya sangat berat dan sulit. Akhirnya, Qin Yichen tiba-tiba melihat bahwa dalam kegelapan di kejauhan, sebuah pohon tua yang penuh dengan daun maple dan cahaya kemasan berdiri. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pohon kuno menjulang tinggi ke langit. Tetapi di atas pohon kuno, saya melihat segel dewa berdiri tegak. Segel dewa sepertinya menjungkir balikkan dunia dan mencabut pohon kuno dengan ganas. Tetapi pohon maple kuno juga ulet, melonjak ribuan mil setiap saat, mencoba menembus segel ilahi yang merongrong dunia. Cobalah untuk lebih tinggi dari langit. Segel Brahma. Qin Yichen mengenali segel dewa ini. Itu adalah kaisar, atau kaisar dari klan Fan Ming, segel Brahma. Kaisar akan datang, dan kaisar pasti akan datang. Benar saja, Zhong Nantian benar. Melihat sekeliling, saat cahaya kemasan dari pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi naik, menerangi kegelapan ke segala arah, Qin Yichen dan yang lainnya dapat melihat istana hitam dengan lebih jelas. Benar saja, di bawah pepohonan kuno yang menjulang tinggi, Chang Jingtian berdiri dengan bangga, dan wajah Kaisar Iblis Penjara Surgawi sedikit pucat. Dia baru saja menerima buah dao yang cerah dari Chang Jingtian dan menelannya. Di depan pohon kuno, penguasa neraka surgawi berdiri dengan bangga, dan jubah hitam yang menutupi langit dan matahari sudah menyelimuti dirinya, seolah-olah itu adalah manifestasi dari kekuatan neraka surgawi. Penguasa neraka surgawi sendiri adalah seorang kaisar yang kuat, dan ditambah dengan kekuatan neraka surgawi yang perkasa. Nafasnya tidak kalah dengan langit. Dan di samping penguasa neraka surgawi, permaisuri sangat indah dan indah, memegang segel Brahma, seolah menghukum surga. Di sisinya, kaisar surga berdiri dengan tangannya, jubahnya menari, dan keagungannya, mata penguasa neraka dipenuhi dengan jijik. Orang yang kalah. Sekarang biarkan aku kembali ke selmu dengan patuh, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Persetan denganmu. Tidak perlu berbicara lebih banyak tentang permusuhan antara kaisar saat ini dan pendahulu. Dan Kaisar Iblis Penjara Surga lebih kejam dan kejam daripada Kaisar Yuan Tian. Wei juga menjadi makmur. Anak Yuan Tian, apakah kamu juga layak untuk kaisar? Melihat Kaisar Iblis Kaisar yang lebih makmur dan lebih kejam, Yuan Tiandi dengan jijik tetap tidak berubah. Karena, selain kedatangannya dan permaisuri, di sampingnya, ada sosok pendukung yang berdiri tegak. Sosok itu memegang kapak raksasa, seolah-olah itu cukup untuk membelah dunia menjadi dua dengan satu pukulan. Qin Yichen mengenalinya sekilas. Itulah pria kuat yang ditemui Zhong Nantian dan yang lainnya ketika mereka menyerbu tanah Zentian. Keberadaan yang memegang kapak raksasa ini tidak kalah kuatnya dengan Kaisar Surga. 4 Kaisar. Saat Qin Yichen bergumam pelan, dia melihat tatapan Kaisar menembus, dan Kaisar berguling.
Pisau pencuri, bagaimana kamu bisa memilikimu setiap kali mendapat masalah? Sepertinya kamu bertekad dan ingin menjadi musuhku. Dan kamu, Zhong Nantian, saat itu kamu berkolusi dengan Ke Yutian dan mengambil Zhen Xianding. Tidak apa-apa menyembunyikan tanpa jujur. Aku benar-benar berpikir bahwa Putra Baize terbangun. Kamu bisa mengguncang langit? Tanda seru. Zhong Nantian diam. Tetapi tiba-tiba melambaikan jubah kaisar. Berubah menjadi gunung dan sungai yang tak terbatas. Dan melindungi Qin Yichen. Saya selesai. Seolah tulang-tulang kaisar Mingyang. Dia tidak bisa lagi mengawalnya. Menghadapi 4 kaisar yang kuat. Hanya 2 kaisar Chang Jingtian yang tidak pernah bisa berhenti. Ledakan. Kata-kata Zhong Nantian selalu sangat sedikit. Dan saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia telah berubah menjadi cahaya yang terbang seperti Kaisar Yuan. Dan niat membunuhnya tiba-tiba terungkap. Zhen Tianding, ini awalnya milik kita. Kaisar Yuan Tian, apakah kamu pikir kamu memiliki banyak orang? Jika leluhur hitam tidak datang, kamu berani merajalela? Jangan lupa, ada banyak orang yang menolak menerima nenek moyang hitam di dunia ini. Jika nenek moyang hitam tidak datang, mudah bagi mereka untuk mengambil napas Anda. Begitu ucapan ini keluar, Kaisar Yuan Tian tidak bisa membantu tetapi wajahnya sedikit berubah. Ini adalah pemandangan yang paling dia takuti. Jika Raja para Dewa menyerang mereka secara diam-diam, bahkan jika mereka adalah kaisar yang kuat, akan sulit untuk menghindarinya. Tapi segera, roh Lingran muncul di mata Yuan Tiandi. Menggertak. Kalian semua menyeret keluar mayat Hao Mingyang. Raja Dewa tidak muncul untuk membantu. Kalau begitu hanya ada 2 hasil. Yang mana? Tidak ada Raja Dewa di sini sama sekali. Atau, bahkan jika mereka datang, mereka tidak berniat membantumu. Kalau begitu, apa perbedaan antara Raja Dewa yang tidak bergerak secara diam-diam dan bukan Raja Dewa? Harus dikatakan bahwa Kaisar Yuan Tian mampu naik tahta Kaisar Surga dan mendominasi puluhan ribu suku, masih sangat cakap. Meskipun Kaisar Yuan Tian sering pengkhianat, dia menggunakan keterampilan jantung Kaisar jauh lebih banyak daripada dia akan bunuh diri. Tetapi setelah mengetahui bahwa Kaisar Iblis Neraka Surga akan melarikan diri dari penjara, karena Kaisar Yuan Tian memilih untuk datang, dia juga memadatkan niat membunuh yang tak terkalahkan. Kaisar Yuan Tian tampaknya berani mengambil risiko yang harus dia ambil, dan bahkan beberapa kata sangat meningkatkan semangat juang ketiga kaisar dan ratu di sekitarnya. Bahkan Yuan Tiandi tidak bisa memastikan, tetapi beberapa kata-katanya benar-benar mengatakan yang sebenarnya,